Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari perwakilan OSIS ingin mewawancarai alumni SMA Budi Warman II Jakarta. Yuk simak wawancaranya. Perkenalkan, nama saya Hapsari Utami. Saya alumni SMA Budi Warman II Jakarta angkatan 2020. Di sini saya mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Diponegoro, Fakultas Peternakan dan Pertanian, program studi agroekoteknologi. Perkenalkan, nama saya Trikuko Febrianti. Saya lulusan SMA Budi Warman II tahun 2021. Saya dari Universitas Diponegoro, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Lulusan BW 2021, Universitas Diponegoro, jurusan Arsitektur. Izin memperkenalkan diri, saya Daniel Dika Fernanda Putra. Saya dulu alumni BW angkatan 2017 dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya Taruna Muda Ahmad Afrizal Prasakti Yuda. Saya lulusan Budi Warman itu tahun 2020 dan sekarang saya lagi menempuh pendidikan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dengan prodi Teknik Bangunan dan Landasan. Perkenalkan, nama saya Ega Akbar Istiawan. Saya alumni lulusan 2021. Saya setelah dari BW lanjut kuliah di Universitas Negeri Jakarta mengambil program studi pendidikan jasmani. Perkenalkan, nama saya Wildan Fido Ramadan. Saya lulus dari BW tahun 2020. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan IPS. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Muiz. Saya alumni dari Budi Warman II, lulus tahun 2021. Setelah dari Budi Warman II, saya ke Universitas Negeri Jakarta dengan prodi olahraga rekreasi. Perkenalkan, nama saya Safa Nadia. Lulus tahun 2019. Saya melanjutkan ke Universitas Negeri Jakarta, jurusan bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Fazalika Alfitriya Arfianti. Saya lulus tahun 2020. Sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jul Effendi. Saya adalah alumni Budi Warman II angkatan 2018. Saat ini saya berkuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Hasil Ternak. Perkenalkan, nama saya Fandi Alfiano. Saya lulusan tahun 2017 dan saya melanjutkan pendidikan saya di Chinan University, Guangzhou, China. Hai, kenalin, nama saya Rizky Kenursimpa Chandra. Sekarang saya kuliah di Universitas Indonesia, jurusan terapi okupasi. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Trikusuma. Saya lulus dari Budi Warman pada tahun 2021, lalu saya lanjut berkuliah di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Administrasi Niaga. Perkenalkan, saya Hayafa Fakriatul Umah. Saya lulusan tahun 2019 dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Trisakti, jurusan Teknik Perminyakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Maulana, bisa dipanggil Faiz. Saya lulusan tahun 2019 dari BW dan sekarang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan, kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nama saya Erina Pramesti, lulusan Budi Warman tahun 2020. Nama saya Aulia Putri Isnaini, lulusan SMA Budi Warman II tahun 2020. Saya Tiara Jihana, lulusan SMA Budi Warman II tahun 2020. Nama saya Lutfi Febrian, lulusan Budi Warman tahun 2020. Nama saya Sigit Ramasyawan, saya lulusan Budi Warman II tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Rahman Akbar Panjalu. Saya lulusan tahun 2020. Saat ini saya berkuliah di Universitas 11 Maret Surakarta di jurusan Pendidikan Seni Rupa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya lulusan tahun 2020 dan sekarang saya kuliah di Universitas 11 Maret. Prodi saya Pendidikan Sejarah. Menurut kakak BW itu gimana sih? Menurut saya ya,
Selama saya belajar di BW itu yang saya alami loh ya, guru-gurunya asik-asik, seriusan ngomong asik-asik. Terus teman-temannya ya ada yang asik, ada yang begitu atau sendirilah. Intinya saya juga banyak dapat pengalaman sih banyak di BW sih. Jadi gitu. Menurut gue sendiri, BW itu sekolah yang bisa dibilang asik. Asik dalam artian di sini tuh kayak lu mau apa-apa aja ada. Lu mau bimbingan, lu mau kayak mungkin nasihat dari guru-guru, itu bisa didapetin di BW kalau menurut gua. Apalagi kalau udah kelas 12 ya, itu biasanya gua sering main ke BK kan. Nah, itu banyak banget sih yang bisa didapetin. Kalau menurut saya sendiri, Budi Warman itu sebagai tempat wadah ya. Wadah, tempat bercerita, tempat ya, penuh kenangan lah menurut saya. Menurut saya sih BW itu salah satu sekolah yang favorit ya di sini, terutama di daerah Pasar Rebo, karena banyak fasilitas yang menunjang untuk siswanya untuk belajar lebih aktif lagi sih, dan spesial sih terutama. Budi Warman itu baik, asik, suasananya asik, teman-temannya juga asik sih. Menurut aku BW itu seru sih, cuman pasti di balik kata seru itu masih banyak hal-hal kecil yang masih bisa dihandle ya. Cuman bener-bener seru sih di BW itu, kayak sumpah bener-bener kayak aku bener-bener bisa ngerasain sedih di sini, senang di sini, terus kecewa di sini, kesel di sini, pokoknya bener-bener campur aduk. Cuman dari kejadian itu yang bisa bikin aku berkembang dan dewasa sih kayaknya. Apa sih yang paling berkesan dari BW? Ada cerita menarik gak selama sekolah di BW? Kalau untuk berkesannya itu mungkin dari cerita SMA-nya, terus lebih kayak ke guru-gurunya. Para guru-guru itu membimbing kita tuh dengan sabar, terus benar-benar mengarahkan kita untuk menuju impian kita, dimana kita mau misalkan dari IPA, sainteknya mau kemana gitu, terus benar-benar dibimbing. Kalau dari aku sih itu. Cerita yang menarik dari BW biasanya pas di hari guru sih, kayak banyak di BW tuh nggak cuma kayak sekolah. Di BW kalau ada kayak misalnya Hari Kartini, Hari Guru, 17 Agustus, itu sih yang bikin sekolah ini menyenangkan gitu. Jadi di setiap kayak Hari Guru ada acara, 17 Agustus ada acara, Hari Kartini juga ada acara, lomba-lomba. Terus kayak misalnya ada murid-murid baru datang, ada demo eskul, kayak banyak lah hal yang menarik, diantaranya sih itu. Berkesan dari Budi Warman, guru-gurunya asik, mengajarkan dengan baik, agar murid-muridnya dapat kampus-kampus yang diimpikan. Dari saya sendiri, saya berkesan selama ikut OSIS. Mungkin teman-teman di sini semua ikut OSIS ya. Jadi saya ini merupakan bagian dari Spekta Angkatan 6, di mana di Spekta itu saya banyak belajar teman-teman, khususnya di bidang manajemen waktu, manajemen diri, serta banyak hal lain yang saya pelajari di Spekta. Di mana Spekta itu saat itu saya diamanahkan sebagai wakil ketua OSIS, sehingga banyak tanggung jawab yang saya dapatkan di OSIS ini, seperti itu. Kalau aku berkesan banget ya, soalnya tuh kayak guru-gurunya sih seru-seru banget, terus asik juga. Terus dari Erin ada nggak? Kalau menurut aku BW itu luar biasa banget ya, terutama pada guru-gurunya yang asik banget, dan juga memberikan kita wadah sebagai siswa dan siswi ini bisa berkembang. Kalau buat saya yang paling berkesan yang pertama itu Raja Mendadak. Lalu saya pernah punya cerita, waktu itu pernah hampir satu kelas itu nggak masuk karena kan kita jadwalnya pagi tapi kan dioper ke siang, jadi yang masuk cuma 4 orang dan kita dihukum sekelas rame-rame. Ya, menurut saya sendiri apa sih yang berkesan selama saya bersekolah di sini? Banyak banget kesannya. Salah satunya BW itu terkenal banget dengan kedisiplinannya kan ya. Dan kebetulan dulu tuh saya salah satu siswa yang sering telat. Jadi pasti guru-guru tuh kenal banget saya. Ya, kamu lagi telat, kamu lagi telat. Tapi dengan kayak gitu jadi mengajarkan saya, oh ternyata manajemen waktu itu sangat penting. Jadi mulai dari situ tuh saya sangat amat terajarkan untuk memanage waktu dan segalanya. Dan lalu juga di Budi Warman 2 ini
selain menekankan siswanya untuk memanage waktu dan lebih disiplin, ternyata guru-gurunya pun sangat amat disiplin. Contohnya, selama saya sekolah di sini, nggak ada tuh guru-guru yang telat masuk. Kalau misalnya nih kita di sekolah lain, maaf, mungkin saja satu pelajaran tiba-tiba nggak ada guru. Tapi di sini kayak telat 1-2 menit itu aja enggak. Jadi sebelum itu bel, tahu-tahu guru udah ada gitu sih. Jadi bukan hanya menekankan siswanya untuk disiplin, ternyata guru-guru dan aturannya pun sangat disiplin. Selama sekolah di BW yang berkesan, mungkin gini ya, yang paling unik tuh kalau anak-anak lain ngehindarin ruang BK, nah biasanya gue tiap istirahat ataupun lagi ada jam kosong malah mainnya ke ruang BK, ketemu guru BK, entah itu cuman main komputer di sana, ngobrol-ngobrol sama Bunda Sinta dan lain-lain gitu. Asik banget pokoknya. Apa sih keunggulan BW menurut kakak? Keunggulan BW menurut saya dari segi fasilitas sama kedisiplinan sih. Di BW tuh kedisiplinannya benar-benar diperhatiin banget. Contoh kayak celana, sepatu, retsusnya, jadwal sholat, jadwal istirahat. Jadi kapan selesai istirahat tuh benar-benar langsung dicek-cekin sama guru-guru piket. Apalagi yang telat-telat, kalau telat langsung disuruh pulang, nggak boleh masuk lagi. Itu sih menurut saya. Oke, baik, kalau dari saya pribadi tentang keunggulan dari BW ya, mungkin jawabannya nggak jauh beda dari Ega. Dari kedisiplinan ya, dan fasilitasnya memang sudah memadai. Kemudian disiplinnya juga sangat kuat sekali ya. Terkhusus itu perkara sepatu, kemudian juga perkara kerapian rambut, kerapian pakaian dan lain sebagainya. Keunggulan dari BW apaan ya? Banyak. Dari bajunya tuh unik banget kan, dari ada rompi-rompinya, terus sepatunya berbeda dari sekolah lain, ada julukannya malah Red Shoes, siapa yang nggak kenal juga. Terus sama dari segi olahraganya, olahraga futsal, silat, dan banyak-banyak lainnya dah. Apalagi pas Gibranya, keren. Kalau yang saya tahu ya banyak sekali gitu, dari salah satunya itu alumninya yang banyak sekali masuk ke perguruan tinggi negeri, dan guru-gurunya juga asik, gak pelit nilai, dan pembelajaran di BW itu bagus banget. Keunggulan Budi Warman 2 ini selain akreditasinya yang A, BW juga punya keunggulan di bidang pendidikannya, guru-gurunya membimbing kita dengan benar-benar terarah, serta juga terlihat dari alumni-alumninya, di mana alumninya semuanya setiap angkatan hampir mempunyai orang suksesnya di sini. Kalau dari saya pribadi, keunggulan BW itu hampir sama dengan kakaknya, yaitu tentang pengajarannya guru-guru yang di sekolah dan juga akreditasinya, dan juga bisa dibilang ketertiban di sini tuh cukup bagus di BW, dan itu sangat bikin kayak siswa yang lainnya tuh bermotivasi untuk tetap rapih gitu. Menurut saya keunggulan Budi Warman itu dia banyak ya ngasilin pelajar-pelajar yang berprestasi. Bisa juga banyak yang instansi-instansi kedinasan juga keterimanya lumayan banyak, Polri juga banyak, lalu yang PTN-PTN juga nggak lupa banyak juga. Menurut aku BW tempat yang pas sih ya buat kita ngembangin diri, mulai dari akademik atau non akademik. Di sini juga kayak bener-bener bisa bikin diri kita lebih berkembang aja sih. Terus ditambah kalau ikut OSIS juga kan, jadi kayak kenal, terus lebih kenal sama alumni-alumni yang lain juga, jadi relasinya juga makin banyak. Berikan kesan dan pesan kakak buat adik-adik yang masih sekolah di BW. Oke, untuk kesan dan pesan kepada terutama terkhusus banget kelas 12 yang sekarang ini, intinya apapun yang proses yang kalian lalui sekarang, entah SNM atau SBM, jika kalau kalian gagal nanti, kalian ingat masih banyak jalan. Motivasinya pokoknya kalau kalian rebahan, ingat aja ada 1.000 orang yang lagi nyiapin diri untuk ngelawan kalian, dan lebih banyak peluang masuk untuk PTN-nya. Intinya sabar, berdoa, selalu percaya sama Tuhan yang di atas. Semua pasti akan indah pada waktunya. Terima kasih. Kalau buat aku, kesan pesan buat anak-anak yang di BW itu harus tetap semangat belajarnya, apalagi dengan kondisi kayak gini kan, bisa online bisa offline, itu harus tetap semangat.
Kalau untuk kelas 12 tadi udah jelasin sama kakaknya. Untuk kelas 10 atau kelas 11 kalian juga jangan santai-santai aja. Persiapin dari awal karena nilai dari awal itu sangat diperlihatkan dan harus tetap semangat juga. Gak apa-apa santai-santai tapi jangan terlalu santai karena persaingan kalian tuh bakal ketat banget. Itu sama mungkin ya tetap semangat lah buat sekolahnya. Pesan-pesan dari saya, kalian harus mempersiapkan dari awal karena setelah lulus dari BW itu pesaing kalian itu lebih berat daripada yang di BW. Mungkin di sini terlihat ada yang paling baik atau paling pinter di BW. Cuman ketika kalian sudah lulus, lawan kalian itu pasti lebih berat lagi. Dan kalau misalnya kalian lulus dan ikut tes, terus kalian gagal, coba lagi dan coba lagi. Jangan menyerah. Intinya harus sabar dan tawakal. Terima kasih. Kalau kesan-pesan sih, kesannya banyak sih ya di BW tuh. Tapi kalau pesannya sih, ya semangat-semangat aja belajar di sini. Agak random sebenarnya, tapi menikmati aja masa-masa SMA tuh emang karena orang mungkin pas SMA tuh kayak ngerasa oh pengen kuliah segala macam, tapi jujur masa-masa terindah itu masa-masa SMA. Apalagi dengan guru-guru yang asik dan menyenangkan sih di sini. Kalau dari saya nikmatin masa SMA-nya. Jangan buru-buru buat lulus dari sini. Pokoknya nikmatin nih masa SMA-nya, soalnya SMA ini tempat kalian buat mengukir kisah sih di sini. Jadi kalian harus banyak-banyak cerita di SMA ini. Udah itu aja cukup. Mungkin untuk kesannya lebih ke BW-nya dulu ya, karena saya sendiri belum kenal nih adik-adik dari BW. Mungkin kesanan untuk BW sendiri, BW itu merupakan seperti yang saya bilang tadi, merupakan ladang ilmu yang sangat baik untuk tingkat sekolah SMA. Kemudian dari BW sendiri itu memberikan kita insightful yang baru untuk kita nanti meneruskan jenjang selanjutnya seperti itu. Nah, untuk pesan untuk adik-adik semua, jadilah orang yang outstanding, atau saya bilang itu orang yang unggul dalam berbagai bidang, khususnya di tempatnya masing-masing. Nanti teman di mana-mana aja itu harus jadi orang yang unggul gitu loh. Jangan jadi orang yang mengikuti alur atau mengikuti teman-teman, seperti itu. Pesan dari saya. Ya, kesan saya juga hampir sama. Jadi memang kesan di sekolah di SMA Budi Warman 2 ini sangat banyak. Mulai dari kedisiplinannya, mulai dari organisasinya, dan pendidikannya. Dan kalau untuk pesannya, untuk kelas 10-11, itu cukup kalian tuh mengikuti aturan-aturan yang di SMA Budi Warman 2, karena itu memang yang terbaik untuk kalian. Tapi kalau untuk yang kelas 12, kalian cukup fokus aja dengan kelulusan kalian. Jangan sampai bingung nanti mau kuliah di mana. Gue itu harus di universitas negeri ini. Nggak usah bingung, cukup kalian ikuti apa mau kalian, ikuti apa basic kalian, dan jangan pernah dengerin kata-kata orang. Maksudnya kata orang gini, ya udah yang penting masuk universitas negeri aja, mau jurusannya apa yang penting masuk, pilih jurusan yang jarang orang minati gitu. Lebih baik jangan didengar. Jadi maksudnya ikuti apa yang kamu mau. Dan setelah itu mau diterima atau enggak, itu biarkan Tuhan dan nasib kalian yang menentukan. Jadi intinya mau masuk negeri ataupun enggak, itu tergantung dengan skill kalian. Jika skill kalian enggak ada, walaupun masuk negeri, mau masuk universitas Indonesia pun, kalau skill kalian enggak ada, kalian enggak bakal bisa masuk kerja gitu. Jadi tingkatin terus skill kalian, kedisiplinan kalian dijaga, dan ikuti aja aturan-aturan yang ada di SMA Budi Warman 2. Oke, kesan dan pesannya semoga bisa pertahanin nilainya, terus belajar dengan rajin. Sama untuk kelas 12-nya mau masuk di PTN atau PTS, sama aja, yang penting tetap giat belajar. Dari aku kesan dan pesannya itu ya semangat terus belajarnya, jangan malas-malas, kejar terus cita-citanya, semoga tercapai. Pesan dari saya, semangat buat adik-adik, nikmati masa SMA tapi jangan lengah, tetap belajar dan berusaha untuk mencapai cita-cita di PTN ataupun kedinasan. Pesan aja kali ya. Oke. Kalau pesan saya sendiri, intinya ini, tetap semangat, jangan malas-malesan. Ya, yang namanya sekolah apalagi online terus, saya ngerti kok. Saya sendiri juga kuliah online terus. Dia yang namanya males itu pasti ada, tapi ini jangan
apa ya, capek mau wajar itu, capek itu wajar, tapi yang penting jangan aduh udah ada tugas ditinggal, gak bisa, jangan kayak gitu. Dia kalau ada tugas dikerjain, jangan malas-malasan pokoknya. Nah, terus untuk ya kalian yang misalnya ingin masuk ke perguruan tinggi gitu kan, jangan minder walaupun masuk negeri apapun swasta gitu. Sebenarnya itu sama aja, mau negeri swasta sama aja. Kan situ sama-sama cari ilmu. Dia ya nggak apa-apa ya, namanya apa ya? Ya nyari ilmu mah bisa di mana aja, nggak harus di negeri maupun di swasta gitu. Untuk pesannya buat adik-adik kelas yang mau ujian UTBK, tetap semangat, jangan patah semangat kalau nggak diterima di perguruan tinggi negeri. Masih ada swasta, masih ada jalan lain, mandiri juga ada. Dan yang terakhir adalah nikmati aja lah masa SMA sebelum masuk kuliah, karena pasti lebih berat. Tetap semangat. Pesan kakak untuk yang sedang mencari sekolah. Oh ya, buat teman-teman di luar sana yang bingung nih nentuin mau SMA di mana, BW tempat yang cocok banget buat kalian ngembangin diri kalian di sini, karena walaupun swasta tapi prestasinya juga banyak loh, track recordnya. Pokoknya jangan lupa deh pilih BW seru banget. Oke, buat teman-teman yang sedang mencari tempat untuk melanjutkan pembelajarannya dari SMP, SMA Budi Warman 2 ini cocok banget jadi tujuan utama kalian untuk menempuh pendidikan sekolah menengah atas ya, karena banyak banget kelebihannya yang bisa kalian dapat di sini untuk berkembang, terus guru-gurunya juga asik, terus macam-macam pokoknya. Jangan lupa join di SMA Budi Warman 2. Jangan ragu pilih BW, karena BW sudah terbukti dari akreditasinya yang A, guru-gurunya yang berkualitas, dan banyak prestasinya. Jadi pilihlah Budi Warman 2. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga apa yang disampaikan oleh alumni dapat bermanfaat. Nantikan video menarik lainnya dari kami. Bye-bye! Belum. Ini buat credit scene biasanya. Tugas kedua. Alumni tahun berapa dan habis dari BW kakak lanjut kemana? Oke, universitasnya apa? Oke. Di liputan 7. Liputan BW. Hai. Ada kita alumni yang maaf. Dari pagi. kecil nego dia pengen nangis. Sumpah maaf ya. Guys, jadi kita lagi video. Cici lagi puasa. Terus ini lagi pada latihan. Bentar ikan di belakang. Terus ini gas. Tahu lagi apa? Bek. Ada kucing tuh. Oh ini kita lagi percobaan guys. Tuh, lihat.
Enggak, jangan ini percobaan. Enggak denger nih. Percobaan. Hitung dong tolong. Terus kita mau jalan-jalan BW dulu.